Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akidah tentang rohbah. Ro, ha, ba, dan ta. Ha dalam bahasa Arab ketika di Indonesia kan tuh ada dua, ada ha naktunya 5, tuh yang ehe kata orang bilang. Ada yang ha naktunya 8. Yesus susah dianu ya, kalau ditulis gampang. Jadi soalnya kita nggak tahu urutan abjad Arab. Kalau ini kan kita tahu A, B, C, D, F itu kan. Kalau Arab apa? Abjad, Hawas, Hutoy. Nah itu. Itu ada urut-urutannya sampai 26. 28 ya. Baik, kita lanjut ke rohbah. Ini sudah didefinisikan. Saya menemukan kata yang lebih mudah kita cerna. Rohbah itu dalam ajaran Islam itu setara dengan rohbah. Yang pertama pakai ha, rohbah, dan rohbah pakai ghain. Yang naktunya 1000 ya. Jadi rogoban wa rohaba, atau dalam bahasa lain adalah khauf dan roja. Bahasa Indonesianya apa? Harap-harap cemas. Bahasa gaulnya apa? Ngeri-ngeri sedap. Nah itu. Ngeri-ngeri sedap. Supaya Anda dapat gambaran lebih dekat. Jadi hidup itu menurut ajaran Islam tuh ngeri-ngeri sedap. Ya. Kalau dijalanin dengan salah satu sayap tadi itu, rogob saja, itu akan jomplang. Atau sebaliknya dengan rohbah saja, itu juga jomplang. Artinya kalau hidup itu cemas terus, itu tidak stabil. Sebaliknya, kalau kita hidup itu dengan harap terus, ya, optimismenya tinggi, terlalu tinggi, itu juga tidak berimbang. Makanya kita pelajari. Jadi menurut definisi ulama, immi'an fil harbi minal makruh awil khauf wal faza al musmir lil harab minal mukhawaf fahiya khaufun makrunun bi amal. Yang namanya rohbah itu ada telaten ya. Telaten dalam menjauhi sesuatu yang tidak disuka. Jadi telaten itu enggak kumat-kumatan. Telaten itu enggak kumat-kumatan, terus menerus. Atau takut yang membuahkan amal. Takut membuahkan amal. Ya. Nah itu kalau mau lebih dekat itu ngeri-ngeri sedap. Status dari rohbah dalam ajaran Islam adalah bagian dari ibadat min ajalil ibadatil qalbiyah. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya supaya kita nggak bingung ya.
min ajalil ibadati qalbiyah allati yataqarrab biha ila Allah fala yajuzu sarfuha li ghairillah. Maka tidak boleh kita mengarahkan takut kita kepada selain Allah, tidak boleh, kecuali takut yang secara logis, ya. Contohnya diberitakan ada ular berbisa, kita nggak bisa menanganinya, kan takut tuh. Nah, takut di situ secara akal masuk, boleh, ya. Takut itu takut secara naluri. Tapi kalau takut sesuatu yang di luar kemampuan akal, ya, suprarasional, itu tidak boleh. Takut kepada sesuatu. Hakikatur rahbah yal faza wal khauf min makruh ka'adzabillah. Contohnya kita takut pada azab Allah. Tuh, ya, itu rahbah yang benar. Wa adza ka'adzabillah wa iqabihi wa sa'yu bil amal, tapi dibarengi dengan amal supaya kita tidak dihukum, maka kita melakukan perintahnya. Ada orang yang takut, gale takut, tapi dia tidak nurut. Jadi takut itu harus direspon dengan nurut. Ya, katanya gitu. Nah, ini dalil-dalil sekarang. Kita pelajari dalil-dalil. Waradat adillah minal kitabi wa sunnah ala wujubi ifradillah biraghbah. Kita dapati dalam surat berapa ini? Surat 21. Surat 16. Surat 16 dulu, ayat 51. Atau surat Al-Baqarah, ya. Dan yang lebih di atasnya surat Al-Baqarah ayat 40. Kita pelajari dulu surat Al-Baqarah ayat 40. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil al-kuru, wahai bani Israel, ingatlah kalian ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat yang sudah aku berikan pada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka Allah akan merespon dengan memenuhi janjinya. Jadi Allah itu sifatnya reaktif. Ya, kalau kita berdoa maka akan dikabul. Kalau kita tidak berdoa, Allah tidak memperhatikan keinginan kita. Walaupun tanpa doa pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Tuh. Wa iyaya farhabun, tuh, ya. Wa iyaya farhabun, ini kata rohab. Iyaya itu domir namanya mansub munfasil. Nah, kalau dalam bahasa Arab. Hanya kepadakulah kalian takut. Hanya kepada Allah. Ya, contohnya takut dalam cemas masa depan, itu hanya kepada Allah. Ya, jadi kalau kita bisa meletakkan rohab dan rogob pada tempatnya, maka kita disebut dengan tawakal. Tuh, ya. Jadi ada istilah-istilah dalam ajaran Islam yang kita harus mampu menempatkan. Wa qala Allah, kemudian dalam surat 21, ya, surat 21 ayat 90. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, la tattakhidhu ilahainisnaini, janganlah kalian menjadikan dua Tuhan. Innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang satu, yang esa, ya. Fa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian takut. Ini surat 16 ayat 51. Selanjutnya dalam surat 21 ayat 90. Fastajabna lahu, maka kami ijabahi doa salah seorang nabi
Wa wahabna lahu Yahya. Kami karuniakan Yahya, berarti kami ijabah berarti kepada Nabi Zakaria karena bapaknya. Kami karuniakan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami islahkan, kami solehkan zaujah, pasangannya. Nah, dalam soal pasangan saja dalam Al-Quran ya, itu disebut ada 3 macam pasangan hidup. Pasangan hidup yang tidak bersama lagi di akhirat, itu digunakan istilah yang berbeda dengan pasangan hidup yang bareng di dunia bersama, di akhirat bersama. Ketika orang punya pasangan hidup di dunia, nanti di akhirat juga bareng, itu diistilahkan dengan zaujah. Tuh. Kalau pasangan hidup di dunia tapi tidak di akhirat, itu imra'atun. Karena Allah mengatakan wa imra'atu Nuh, dan perempuannya Nuh. Nah, padahal itu istrinya. Sebab di akhirat tidak bersama, ya. Tidak solehah. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebajikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami. Nah ini ayatnya, syahidnya. Rogobau wa rohaba, rogob dan rohab tuh. Ya, lihat. Jadi berdoa kepada kami, makanya doa dikabul karena rogoban wa rohaba, harap-harap cemas, ngeri-ngeri sedap. Ya, ini bahasa Indonesianya susah ini. Di Indonesia kan susah. Berharap dan cemas, optimis dan pesimis, sekaligus pesimis. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. Ya, itu ayat ya. Kemudian sunnah. Dalil-dalil yang berdasarkan sunnah, anna Rasulullah, dari Bara bin Azib, diriwayatkan oleh sahabat Bara bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza akhadta majja'aka, kalau Anda ingin tidur, ya, fawadda wudu'aka lis-salah, wudulah seperti salat. Ini petunjuk Rasulullah kalau kita mau tidur ya. Kalau Anda ingin mendatangi pembaringan, ini istilah lain dari tidur, maka berwudulah seperti wudunya salat. Sumajji' ala syakikal aiman, kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan. Nah, ini yang di bawah. Ya, karena kata rahasianya itu karena jantung ada di kiri. Jadi kalau kita miring kiri, itu akan membebani jantung. Tapi bukan berarti dari awal sampai akhir begitu, nanti bangun-bangun rengkang ya. Awalnya saja, sebab waktu tidur kan kita nggak bisa mendeteksi. Kalau Anda ingin memposisikan tubuh kita selalu begitu, pasti nanti diikat lah. Pakai bantal kanan kiri supaya nggak. Jangan begitu. Tubuh kita itu sudah otomatis ya, kalau lelah pasti sebelah kiri. Jadi jangan dipaksakan untuk awalnya saja. Ya, kalau sudah ke sana kita nggak tahu lagi. Jangan lalu kita titip ke istri, nanti kalau saya belok dilempengin lagi. Jangan, biarin. Awalnya saja. Kemudian apa doa yang dibaca? Allahumma inni aslamtu wajhiya. Aku, ya Allah, aku mengislamkan wajahku. Wajah ini perwakilan ya. Wajah ini perwakilan dari tubuh. Aku menyerahkan diriku maksudnya. Ilaika, kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu.
Wa aljatu zahri ilaik, dan aku melindungkan punggungku kepadamu. Rogbatan wa rohbah. Nah, ini ada kata-kata ini. Rogbah dan rohbah. Ilaika kepadamu. La malja'a wa la manja minka ila ilaik. Tidak ada yang tempat berlindung, tidak ada keselamatan dari engkau kecuali kepadamu. Jadi yang kita takuti Allah, sekaligus yang kita minta tolong Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang paling boleh kita takuti kecuali Allah. Makanya ini minka wa ilaika. Ada lagi apa? Dalam doa witir tuh biasanya. La uhsi tsanan 'alaika anta kama atsnaita 'ala nafsika. Ada minka wa ilaika ada ya. Jadi aku berlindung kepadamu dari engkau kepadamu. Aku berlindung dari engkau dan kepada engkau. Ya, karena tidak ada azab yang lebih ngeri, lebih dahsyat melebihi azab Allah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan lebih sayang melebihi Allah. Jadi kita takut dari Allah kepada Allah. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan kepada nabi yang telah engkau utus. Wa ja'alahunna, jadikanlah keduanya, min akhir kalamika, dari akhir kalammu. Ya, maksudnya apa? Tutuplah hidupku ini dengan syahadat, ya. Fa in muttu min lailatika, kalau malam ini aku mati, muttu wa anta ala fitrah. Nah, kata Rasulullah, fa in mutta, jika engkau mati tapi melakukan hal-hal tadi, ya, min lailatika, malam itu, mutta wa anta ala fitrah, maka Anda meninggal dalam keadaan fitrah, bersih. Ini petunjuk Rasulullah di akhir kata-katanya. Kalau Anda nurut anjuran aku tadi itu, sebelum sholat, sebelum tidur wudu dulu, seperti wudunya sholat. Ya, kemudian doa tadi, Allahumma inni aslamtu wajhiya ilaika wa fawattu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta wa ja'alhunna min akhiri kalamika. Kelihatannya panjang, saudara, tapi kalau kita hafal di angsur, lama-lama hafal. Caranya adalah Anda tulis, nanti dibaca-baca. Terus kalau bacaan sudah lancar, sehari baca 1 baris, ya. Hari kedua 2 baris, yang kemarin diulang lagi. Yang ketiga pasti selesai ini. Nggak banyak, ini setara dengan suratul Fatihah. Doa ini, ya. Nah, inilah ada tambahan, ya kan? Tambahan pahala. Kalau Anda meninggal pada malam itu, ya, maka Anda meninggal di atas fitrah. Kemudian sabda Nabi, hadis tadi dirawikan oleh Bukhari, ya, dan Muslim. Waduh, kuat sekali ini. Bukhari mencatat hadis ini dalam Kitabul Wudu, ya, nomor hadis 247. Muslim mencatat, dimasukkan ke bawah judul zikir dan doa, nomor hadis 2710. Di sini belum dikaji, ya. Bukhari sudah setiap ahad kan, tapi Muslim belum. Nanti tunggu. Saya juga punya Muslim. Muslim salah satu perawi hadis kedua dari sisi sahih dibanding Bukhari, tapi sistematisnya maksudnya penulisan judulnya itu lebih valid Muslim. Jadi dari sisi administrasinya gitu, itu lebih rapi Muslim, yang meletakkan hadis-hadis itu pada tempatnya. Kalau Bukhari
diakui dari sisi sahihnya, menang. Tapi dari sisi keteraturannya kalah oleh Muslim. Dua ahli hadis ini ya ada di tempat yang berbeda, tapi mereka kadang-kadang sepakat. Makanya disebut muttafaqun alaih. Itu porsinya hadis yang tertinggi ya. Nanti kita pelajari. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inni shallaitu salatan raghbatan wa rahbah. Sa'altullaha li ummati salasan. Suatu saat aku berdoa kepada Allah dengan raghbah dan rahbah, dengan harap dan cemas. Aku memohon pada waktu salat itu untuk umatku 3. Aku minta 3, dikabul 2. Nah, ini ada hadisnya. Fa'atani isnain wa rudda alayya wahidun wa rudda alayya wahidatun. Aku minta 3, Allah memberi 2 dan ditolak 1. Apa saja yang 3 itu? Sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha. Aku mohon kepada Allah jangan sampai ada musuh yang menguasai umat Islam. Nah, dalam bahasa lain di sini kan disebut umat Islam ya. Aku memohon kepadanya jangan dikuasai atas mereka, umat maksudnya. Musuh min ghairihim dari selain kaum muslimin. Jadi aku minta kepada Allah jangan sampai dikalahkan musuh yang bukan muslim. Musuh yang bukan muslim. Ya. Aku minta kepada Allah jangan sampai umat Islam dikalahkan oleh umat yang bukan Islam. Tuh. Ngomongnya begitu tuh. Jangan sampai dikalahkan oleh non-Islam, noni ya. Allah mengabulkannya. Nah, kalau dalam bahasa saya, Rasulullah mohon jangan sampai umat Islam ini musnah. Sampai gak ada sama sekali. Dikabul oleh Allah. Ya, maka dalam sejarah kalau kita perhatikan di barat ya dihancurkan waktu di Spanyol itu timbul di timur. Timur banyak. Di timur dihancurkan, barat banyak. Begitu terus. Sampai sekarang angkanya sudah kedua apa ketiga. Sebagai pemeluk agama terbesar di dunia. Nah, itu Islam menempati posisi ketiga. Sudah naik kedua apa? Sudah kedua ya? Tadinya ketiga. Nah, sekarang kita sudah kedua. Tapi untuk Indonesia nggak tahu nih, prosentasenya nurun apa enggak. Yang tahu ya badan itu, statistik. Badan statistik yang tahu. Sebab untuk di Indonesia ini kan KTP-nya ada muatan agama. Ada itu, tulisan agama. Itu sekedar KTP ya. Sekedar KTP. Nah, kita tahu orang yang berKTP Islam belum tentu menjalankan Islam. Belum tentu menjalankan sholat. Dari sekian yang sholat belum tentu ngerti apa yang dia baca. Makanya kata Buya Hamka, kalau pengen tahu berapa jumlah umat Islam, lihatlah peserta hari raya. Tuh, itulah umat Islam. Kalau Anda ingin melihat orang yang beriman, lihatlah peserta sholat subuh. Kan nurun drastis. Nah, di atas mukmin ada muhsin. Muhsin nggak disebut oleh Buya Hamka, maka saya tambahin. Kalau Anda ingin tahu muhsin, lihatlah orang yang ngaji itu. Pada subuh sampai duha. Jarang orangnya. Saking malesnya dia membuli. Hadisnya nggak sahih katanya. Ya kan? Dia bully. Sebenarnya dia nggak mau. Udah sampean kalau malas biarnya saudara sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Memang yang menyebut pahala itu nggak sampai sahih, tapi yang sahih itu Rasulullah membiasakan ba'da subuh itu tidak keluar masjid sampai dengan waktu duha. Itu hadisnya sahih, tidak menyebut pahala.
Kalau yang menyebut pahala itu setara dengan umrah, tamatan. Itu hadisnya hasan, bukan dhaif, hasan. Ya. Itu yang sahih tidak menyebut pahala, ya. Rasulullah membiasakan tidak keluar masjid ba'da subuh kecuali setelah duha. Nah, duha di awal waktu namanya isyraq. Apa bedanya isyraq dengan duha? Ya tidak ada judul sholat isyraq, itu tidak ada dalam kitab-kitab ini. Isyraq berbeda dengan duha. Pertama, isyraq dilakukan di awal waktu. Beda dengan duha. Isyraq dilakukan oleh orang yang dari subuh nggak keluar masjid. Itu isyraq. Namanya isyraq. Jadi kalau kita nggak sempat ada di masjid, tidak berarti kita meninggalkan sholat duha, masih ada di rumah. Nah itu bagusnya di tengah. Di tengah waktu antara zuhur dan subuh, yaitu saat onta berjemur. Nah, ya kalau kita nggak ada onta, berarti anak ayam berjemur tuh kira-kira jam korek-korek. Kita suka lihat tuh ada jam berapa tuh. Nah itu, karena dia panggilannya insting kan. Panggilan alam. Kita lanjut. 1 ya, itu. Rasulullah minta 3, dikabul 2. Pertama, Rasulullah mohon jangan sampai umat Islam dikalahkan oleh non-Islam. Tuh. Yang kedua, wasa'atu alla yuhlikahum gharqan fa'ataniha. Aku mohon kepada Allah jangan sampai umat Islam ini dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. Nah, ini. Kalau di sini gharqan, tapi nanti di hadis yang lain bukan tidak menunjuk penenggelaman, tapi instan. Ya, maksudnya kalau Anda baca dalam surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran, umat lain, umat terdahulu, begitu melanggar langsung hantam oleh Allah. Contohnya, waqalu ya Musa arinallah jahratan. Kaumnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, ya Musa, coba perlihatkan Tuhanmu, saya bisa lihat, kami bisa melihat, Anda bisa lihat. Jangan Anda terus. Kan Nabi Musa mendapat gelar kalamullah ya. Suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Nabi kita. Nabi kita mendapat wahyu, itu tidak disebut kalamullah. Nabi kita nggak bergelar kalamullah, karena wahyu turun itu lewat Jibril. Kalau Nabi Musa tanpa Jibril, maka disebut kalamullah. Tapi ya itu umatnya saking nakalnya, mereka minta, ya Musa arina Allah jahratan. Wahai Musa, tolong perlihatkan Tuhan kita itu supaya kasat mata. Apa jawabannya Allah? Fa'akhadhahum Allah. Fa'akhadhathumus sa'iqah. Maka mereka disambar petir. Langsung disambar petir karena menggunakan patah fa ya. Nah, pelanggaran seperti itu, permintaan-permintaan seperti itu di zaman kita itu semuanya ada. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu ada di zaman kita semua. Tapi mengapa tidak terjadi seperti dahulu? Karena permohonan nabimu. Nabimu ya nabiku. Jadi kalau Anda melihat orang nggak dihukum, kenapa nggak dihukum? Nah, itu Anda sudah melanggar permohonan Nabi. Sudah ada perjanjian ya yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa tidak akan dihukum secara instan tapi ditunggu kematiannya. Jadi satu, tidak dihukum secara instan, yang kedua per individu. Nah, kalau dulu kan yang nggak bersalah ikut. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Kalau azab turun, itu akan kena semuanya. Baik orang pemimpin, rakyat jelata, yang bersalah atau tidak. Nah, Aisyah
bertanya, ya Rasulullah, kok yang nggak berdosa ikut kena? Ya, di dunia mereka ikut kena, nanti di akhirat baru dibebaskan. Nah berarti itu umum. Kalau ada azab, semuanya kena. Nah ini diminta oleh Nabi kita jangan terjadi lagi. Tuh, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu, kita lihat seperti sehari ini kita masih hidup. Ya pelanggaran sudah banyak. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu yang Anda lihat di Quran, di hadis, ada semua sekarang. Tapi mengapa Allah tidak menurunkan? Nah itu tadi permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar satu, jangan instan, diberi waktu sampai kematiannya. Yang kedua, jangan massal. Tolong yang nggak berdosa jangan dikenain. Dikabul oleh Allah. Jadi akan terjadi perorangan menjelang kematiannya. Tuh, ya, dua sudah dikabul. Yang ketiga yang ditolak adalah persatuan. Tolong jadikan umat Islam bersatu. Nah inilah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berarti nggak bersatu? Bersatu. Bersatu secara tidak otomatis, harus ada usaha. Ya, illa marrahima rabbuk wa mazalu mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang mendapat rahmat. Jadi kalau Anda akur, ya, ini mendapat pahala yang luar biasa. Seperti yang sering saya katakan, mudah-mudahan umat Islam bangsa Indonesia melakukan sholat, pahalanya lebih gede daripada warga Arab Saudi. Kenapa? Ya karena orang Arab Saudi kalau nggak sholat berhadapan dengan hukum. Kalau kita kan Pak RT aja nggak marah. Mau sholat mau enggak yang penting PBB lancar. Nggak melanggar hukum. Ya kan? Lagi pula kalau Pak RT terlalu intervensi, malah Pak RT yang dihukum. Tuh, karena beragama di Indonesia adalah hak, bukan kewajiban. Hak, bukan kewajiban. Kalau Anda menghalangi orang sholat ini lapor polisi, polisi bisa datang. Tapi kalau Anda nggak berangkat sholat, polisi nggak akan datang. Karena itu hak, bukan kewajiban. Nah, di Indonesia menjalankan agama itu hak. Nah, ini yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga upaya untuk bersatu akan mendapat pahala yang besar. Ya. Yang sering menghalangi kita ini kan syubhat, syahwat, dan perpecahan. 3. Nah, perpecahan ini mungkin oleh ulama dimasukkan kepada syahwat karena punya kepentingan, kan? Artinya kita tidak meletakkan standarnya itu pada dalil. Siapapun Anda, organisasi apapun, partai apapun, bangsa apapun, sepanjang Anda dalilnya sama dengan saya, maka Anda adalah saudara. Harusnya begitu, karena Islam itu internasional. Masa kita disempitkan menjadi lokal? Janganlah. Ya, saya berharap suatu saat begitu. NU bisa mendatangkan ustadz dari Muhammadiyah, Muhammadiyah bisa mendatangkan NU. Ya, jadi ini perjuangan panjang untuk mempersatukan umat Islam. Sudah kita jangan terlalu mau diobok-obok oleh pemimpin yang salah. Anda harus ingat, kita ini umat Islam. Rasulullah berpesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya, ma in tamassaktum bihima, asal kamu berpegang pada keduanya, kitab Allah wa sunnat Rasul. Kalau kita betul konsisten, saudara kita akan banyak. Nggak perlu nanya, kamu partai apa? Nggak perlu.
Pokoknya sesuai dengan kita, saudara. Sudah. Kalau partai di Indonesia itu hanya untuk tunggangan saja, untuk iseng-iseng. Iya, dinamika saja. Sebab kalau nggak ada itu nggak rame. Itu aja. Iseng-iseng aja. Kan kita jenuh gini-gini aja. Jadi partai bagi-bagi duit. Karena yang nggak berpartai nggak suka bagi. Jadi dia bagi-bagi. Ya susahnya begitu. Kalau udah jadi dia nggak ngabarin, nggak apa gitu. Makanya tuh di anunya di situ tuh. Dada aja begitu. Nah, itu susah. Ya kan? Nah, kita kembali ke sini. Sekarang kita setelah belajar Quran, hadis, sekarang ulama. Kata Ibnu Taimiyah, wala yatasawar ay yakhluwa da'in lillah da ibadatin au du'a masalah minar raghbi wa rahbi wal khauf wa tama'. Kata Ibnu Taimiyah, tidak tergambar seorang dai sepi ya dari beberapa hal dalam doa, ibadah tuh. Dari apa? Satu, raghab. Ya, tadi itu. Berharap, rahab, cemas, khauf, cemas juga, tamak juga berharap. Nanti di anu yang lain tuh begini. Kita tidak akan lengkap kalau kita tidak mengumpulkan 3 hal katanya. Kita nih sebagai umat Islam. Apa saja itu? Pertama, cinta. Ya, kita cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau nanti ada di sini ya. Mana ini? Saya sudah baca tapi kok nggak ada ini. Nah, ini sini. Khalafa fi hadhil ibadat ba'du gulatil mutasawwifa. Qalu la na'budu raghbatan fi jannati wala raghbatan fi nari bal innama ta'budu hubban lidati. Sebagian ahli tasawuf ini dikritik oleh ahli tauhid. Ini kita kan belajar tauhid ini. Telah salah. Ahli tasawuf telah salah. Apa yang menyebabkan mereka salah? Mereka memberikan pernyataan, kami tidak ibadah kepada Allah karena mengharap surganya. Jadi kayak kami ibadah itu nggak kepengen surga, nggak takut neraka. Kata mereka, itu salah. Ya. Jadi ingin menggambarkan ikhlas ceritanya. Ikhlas tuh nggak kepengen apa-apa. Jadi diganjar orang kepengen. Lost by. Nah itu salah saudara. Ya, pendapat begitu tuh salah. Jadi kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda harus menjadi pengabdi Allah, kepengen surga. Harus punya keinginan surga karena Anda manusia. Kalau Anda mesin, itu nggak kepengen apa-apa. Bahkan gaji pun nggak mau. Yang penting olinya, wayanya diganti. Ya kan? Karena mesin nggak punya perasaan. Yang penting overhaul, disiplin itu kan, jadi supaya awet. Yang nggak punya harapan itu benda, bukan manusia. Kalau manusia berbuat, pasti ada yang diinginkan. Nggak mungkin. Sirar apa merene? Lah ora, nggak mungkin. Ya kan? Ya, benar nggak? Maka itu rahasianya kenapa niat nggak perlu diucapkan, karena itu otomatis. Kalau pernyataan dan kenyataannya sama, itu Pak Syafi'i, itu sudah niat. Contohnya Pak Syafi'i berdiri nih, ngapain Pak Syafi'i? Lah mau sholat saya. Sholat apa? Zuhur, iya benar, contreng. Berapa rakaat? 4 lah, benar. Ngadep mana? Kiblat. Makmum apa imam? Lah makmum saya di belakang. Berarti benar, nggak usah diucapkan. Tuh, itu rahasia. Karena Anda sudah mendikte diri Anda pasti benar. Kecuali antara pernyataan dan kenyataannya berbeda. Kenapa kamu di situ? Lah enggak, tetangga saya ada di saya. Nah, itu berarti nggak niat. Itu rahasianya. Kenapa niat nggak perlu dibaca?
Tapi sebenarnya sih ibadah ya, ibadah itu nggak boleh logika masuk. Nah, ketika logika masuk ke dalam ibadah, itu namanya hikmah. Saudara sudah dengar kan? Hikmah wudhu, hikmah mandi. Kalau bagi orang yang taat kepada Allah, tidak mikirin hikmah, pokoknya disuruh nurut, gitu aja. Dilarang menjauhi. Ya, contohnya bersiwak. Dan kita sunnah bersiwak. Rasulullah menyatakan, laula an asyqa la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak menyulitkan umatku, maka setiap wudu saya suruh siwak. Kan saya setelah berwudu nggak mau ngumpul. Bukan mau ngumpul. Terus apa rahasianya? Ulama ngorek-ngorek lagi, nyari-nyari alasannya apa? Kata mereka salah satunya. Karena kita selalu didampingi oleh malaikat tuh. Malaikat itu akan berada dekat sekali dengan mulut kita. Kenapa dekat-dekat? Karena dia nyatet. Kadang-kadang ngomong nggak jelas. Manderwut di malaikat nyatet. Ngomong apa gue bocah? Ya kan? Kan nggak mungkin mereka ulangi. Nggak mungkin kan? Ngomongnya nggak jelas, maka harus jelas tuh. Bacaannya harus jelas. Jadi malaikat nyatetnya benar. Oh iya benar. Anda benar tuh kan, sesuai dengan perintah kan begitu kan? Wah ini salah ini bacaannya. Takutnya gitu doang. Malaikat tuh pasti merasa, waduh banyak yang salah. Tuh ya. Jadi katanya kumpul 3. Famani da'a ibadah bil mahabbah wa dahaduna raghbah wa raghbah fa huwa zindiq. Barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak dibarengi dengan cemas dan harap, maka dikenal dengan zindiq. Kan suka kita dengar zindiq. Zindiq ngakunya seneng, demen tapi nggak sholat orangnya, demen aja tuh. Oh giliran merayakan, panjangnya banyak. Tapi orang sholat, orang ngaji, premen sih. Nah itu namanya zindiq. Ngaku doang demen-demen. Seperti Anda menikahi seorang gadis. Ngakunya demen. Setelah akad nggak ada nafkah, nggak ada apa. Kan pasti dia meragukan cinta Anda kan? Sebab cinta dengan pengorbanan kan satu paket. Ya kan? Contoh, apa yang kita senangi di dunia ini? Mobil bagus. Anda punya benda yang baru, biasanya yang baru yang di rumah ada, baru piring bagus, Anda baru beli, pasti tuh, wah nyuci pertamanya hati-hati tuh, pasti begitu. Artinya Anda harus mengorbankan tuh, lebih dari biasanya, pasti begitu. Peci baru, pasti lipetannya beda tuh, hati-hati. Atau helm baru, dikunci lah segala. Ya, kalau udah rusak mah udah ditaruh di juga. Nggak ada yang nyolong ini, nggak ada yang mau. Itu secara logis itu. Kalau orang cinta itu sepaket dengan pengorbanan. Maka ini apabila ada orang, jadi harus kumpul 3 ya. Cinta, roghbah dan rohbah. Ya, jadi cinta kita kepada Allah itu harus ngeri-ngeri sedap. Harus targhib dan tarhib. Khauf dan roja. Jadi kalau kita cinta tidak dibarengi dengan khauf dan roja, itu dikenal dengan zindiq. Tuh. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man abadallah bil hub wahdahu fa huwa zindiq. Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan modal cinta saja, pengakuan saja, ya kan? Maka dia zindiq. Wa man abdallah bil khauf wahda fa huwa haruriyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena ketakutan, maka itu namanya haruriyun. Oh, istilahnya haruri. Waman abada biraja wahda fahuwa murji. Barang siapa yang ibadah kepada Allah dengan roja saja, maka itu namanya murji'ah.
Nah, Murji'ah itu suka kita dengar. Premen-premen wong Islam manjing suarga. Aja khawatir. Tuh. Sepanjang hidup saya, ini setelah saya muslim ya, itu saya pernah dipengaruhi orang untuk tidak sholat. Kata dia, ya itu tadi dalilnya. Kepremen-premen wong Islam manjing suarga. Wis orsa khawatir. Untungnya saya mikir, orang Islam yang paling top itu Nabi Muhammad. Beliau saja sholat sampai dengan kematiannya. Maksud saya, kalau ada orang bebas sholat, boleh gitu. Kalau ada orang boleh bebas sholat, pasti dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi dosanya sudah diampuni semuanya. Kita kan belum diampuni. Itu saja masih sholat beliau tuh. Sampai sakit pun datang. Maka saya ngomong, waduh setan ini. Tuh, saya pernah dihampiri. Dan saya nggak cerita saya tidak menunjuk nama. Anda akan kaget, yang ngomong itu ulama. Ulama. Dipanggil ceramah kemana-mana. Maka saya geleng-geleng kepala. Luar biasa. Jadi penyesatan itu sama dengan yang dialami di agama-agama lain. Kebanyakan penyesatan dilakukan oleh pemimpin. Tuh, kita harus hati-hati. Ya, saya sudah adulah. Kalau memang saya udah nggak peduli. Jadi kalau salah kita salahin aja. Sebab saya khawatir nanti di akhirat akan dituntut. Kamu tahu salah, kenapa diem? Ya kalau kita sudah melakukan, kemudian yang nggak terima lain lagi. Kita tidak bersalah, tuh ya. Jadi ini petunjuk buat kita. Sebab kenapa orang Yahudi mengatakan nahnu abna Allah wa ahibah. Surat 5 ayat 18. Orang Yahudi menyatakan nahnu abna Allah wa ahibau. Kami ini ada anak-anak Allah dan habib-habib tuh. Ahibau. Habib itu kan orang yang disukai kan. Nah, kami ini habib-habibnya Allah. Kalau Anda habib, kenapa nggak satu potong hadis pun Anda hafal? Kenapa tindakan Anda menyalahi hadis? Itu kan moyang saudara yang harus dibela seharusnya. Ini kalau melanggar hadis, aneh. Nah, ini aneh. Tapi ada ulama yang takut-takut malah ngebela. Wah, jangan sembarangan, itu kan keturunan. Kalau saya begini, apa saja, siapa saja yang melanggar Allah dan Rasulnya, batal demi hukum, itu aja sudah. Kan susah nih, kalau yang melanggar itu orang biasa sih mending, tapi kalau orang itu yang kita kagumi, kaget kita. Bayangin tuh. Ya, contohnya guru kita nggak sholat, bagaimana Anda menghadapinya? Guru kita nggak sholat, Bapak sudah tidak sholat, sembarangan itu. Oh, saya melihat kok. Kecuali Bapak sholat di toilet. Mungkin ahli agama juga harus bekerja sama dengan ilmu modern, ilmu pengetahuan modern. Seperti Anda itu, kita di usia kia, Rasulullah mengatakan inna dunya la hulwatun, tuh Pak Hilman, dunia itu manis. Maka jangan makan yang manis-manis terlalu banyak. Jadi kopi pahit. Jadi maksudnya dunia itu sedap-sedap ngeri gitu. Ya kan? Kalau nggak dimakan lah lapar itu. Kalau kebanyakan terperosok kita begitu hidup kita sekarang. Jadi nggak boleh serakah. Jangan kebanyakan. Sudahlah hidup pas-pasan saja. Pas-pasan aja Pak Syafi'i. Waktu kita butuh ada tuh begitu aja ada. Tenang aja mau ngapain lagi? Ya, bahayanya sarapan makan. Tapi kalau kita kebanyakan bahaya. Ini banyak yang banyak yang melanggar. Tahu-tahu kena aja gitu. Begitu kena udah. Dia nggak bisa menghindar. Nah ini saudara, kita harus
dengan ilmu kesehatan. Ya, jadi orang Yahudi mengatakan kami adalah, itu surat 5 ayat 18, anak-anak Allah dan habib-habibnya. Wa yujadu fi muddain mahabbah min khalafti syariah ma la yujadu fi ahli khasyah. Bahkan begini saudara, banyak pelanggaran dilakukan oleh ahli agama dibanding oleh ahli ilmu pengetahuan umum. Anda contoh ya, saya contohkan. Banyak orang wayanya sholat, nggak sholat berjemaah. Nggak sholat berjemaah. Bayangkan kampus yang begitu hebat, masjidnya belum ada. Sampai sekarang. Tuh. Kan mewah tuh. Iya, KP3. Mewah sekali. Saya tanya mana masjidnya? Baru dibangun. Jadi kampus sudah mewah. Berbeda dengan Anda lihat tuh di Salman. Salman kadang-kadang diimami oleh profesor doktor. Tapi dengan dia khusyuk, kadang-kadang nangis. Ilmunya ada di otak semua. Karena dia melihat alam raya. Nah, kebanyakan ahli agama ini ngawang. Antara percaya nggak percaya sebenarnya. Jadi alam nyatanya dia nggak lihat. Kalau orang ahli ilmu pengetahuan itu ketemu betul, ada keteraturan. Wah, ini bukan keteraturan biasa, ini pasti Allah yang Maha Kuasa. Maka dia beriman. Contoh begini ya. Ahli fisika mengatakan panas korona matahari itu 6 juta derajat Celcius. Menurut keterangan agama, panas yang kita rasakan itu baru 1/70. Tuh, dia mendapat kenyataan angka itu. Terus baja akan cair 1500. 1500 derajat dia akan cair. Menjadi kayak lilin. Tubuh kita tidak akan tahan 100 derajat. Lah gimana kalau dikasih baja itu? Cairan baja kan ada dalam Quran tuh. Ya. Dikasih cairan baja, suruh minum cairan timah. Alah ya. Belum sampai ke usus sudah bolong sih. Nah, itu difahami oleh ahli fisika, ngeri dia. Waduh, nggak kebayang. Makanya dia takut. Ahli agama lah, mengkorong bisa tobat. Itu makanya banyak melanggar. Nggak takut, nggak apa. Ya kan? Katanya kenapa terjadi di Indonesia begitu. Jangankan orang Tuhan aja dilawan. Orang Indonesia, Tuhan saja dilawan. Bagaimana orang? Nggak takut. Nah, walihadza qarana khasyabiya qaulihi. Jadi kita akan menjadi dalam surat 50 ya, ayat 32 sampai 34. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Ini surga. Bentar ya, kita sempurnakan dulu ayatnya. Ini dijanjikan bagi orang yang awab, bertobat, hafidh dan menjaga diri. Siapakah dia? Man khasyar rahmana bil ghaibi, yaitu yang takut kepada Allah saat gaib. Takut kepada Allah tapi nggak bisa dilihat mata. Ya, kalau kita langgar nggak ada akibat secara langsung ya. Wajah abi qalbim munib, dan datang dengan hati yang bertobat. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke surga dengan salam. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Nah, itulah saudara. Singkatnya, dalam beribadah kepada Allah kita harus punya 3 modal. 1, cinta. Tapi bukan sembarang cinta, harus diikuti dengan harap-harap cemas. Ya, kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, memberikan pahala yang banyak. Tapi di sisi lain kita juga takut kepada Allah kalau Allah marah kalau kita melanggar perintahnya. Sebab sekali Allah marah, tidak ada yang bisa menolak azabnya. Tapi kalau Allah sudah cinta pada kita, apapun yang kamu mau akan dikasih. Tuh begitu kan? Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidup mereka, memberkahi, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.